Halo Sobat Sejarah, tahukah kalian bahwa di Jakarta terdapat sebuah museum megah yang bernama Museum Nasional atau orang Jakarta menyebutnya dengan Museum Gajah. Tahukah kalian bahwa awal berdirinya Museum Nasional dilatar belakangi oleh suatu perkumpulan yang bernama Batavisch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dan direstui oleh pemerintah Belanda pada tahun 1778 pada tanggal 24 April. Lalu pada tahun 1752 di Haarlem berdirilah Perkumpulan Ilmiah Belanda. Karena inilah mendorong orang Belanda di Batavia untuk mendirikan organisasi sejenis. Tujuannya untuk memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang-bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, dan etnologi dan sejarah. Tahukah kalian, GZM Radermacher merupakan tokoh pendiri sekaligus orang yang menyumbangkan rumahnya untuk dijadikan sebuah museum. Selama masa pemerintahan Inggris di Jawa pada tahun 1811 sampai 1819, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles menjadi direktur perkumpulan ini. Oleh karena rumah di Kali Besar sudah penuh dengan koleksi, Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society, atau dulu disebut dengan gedung Société de Harmonie. Jumlah koleksi milik BG terus meningkat hingga museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Tanahnya meliputi area yang kemudian di atasnya dibangun gedung Holy School atau Sekolah Tinggi Hukum, dan pernah dipakai sebagai markas PNPTI di masa pendudukan Jepang, dan sekarang dipakai sebagai Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dan gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya dengan Gedung Gajah atau Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah berumur hadiah dari Raja Chulalongkorn. Pada tahun 1923, perkumpulan ini memperoleh gelar Koninklijk karena jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek pemerintah, sehingga lengkapnya menjadi Koninklijk Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Pada tanggal 26 Januari 1950, Koninklijk Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi waktu itu sebagaimana tercermin dalam semboyan barunya, memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang Kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Kini Museum Nasional bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Nasional mempunyai visi yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Museum Nasional hingga saat ini koleksinya yang dikelola berjumlah
440.000 benda. Terdiri dari 7 jenis koleksi, yaitu prasejarah, arkeolog, etnografi, geografi, sejarah, keramik, dan numismatik. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarahnya. Indonesia mengenal meriam sejak abad ke-16 ketika Portugis datang ke Indonesia. Mereka melengkapi kapal dagang mereka dengan meriam untuk melindungi mereka dari serangan musuh seperti bajak laut atau untuk menaklukkan kerajaan di Indonesia. Dunia meriam berasal dari bahasa Portugis, mengacu pada Santa Mariam, Maria Suci, karena tentara Portugis selalu meminta perlindungan padanya pada saat perang. Meriam jenis ini dinamakan Mariam Bumbung karena berbentuk pipa perang tapi sebagai alat seremonial. Meriam ini berasal dari Istana Mangkunegoro di Solo dan digunakan perang pada saat penobatan Pakubuwono II sebagai penguasa Mataram pada tahun 1727. Lalu kedua ada padrau. Padrau adalah batu yang diukir untuk memperingati kesepakatan antara Portugis dan Kekaisaran Sunda. Pada tahun 1522, Gubernur Portugis di Malaka, George Albuquerque, mendelegasikan Henrique Leme untuk mengembangkan hubungan komersial dengan Raja Sunda atau Saniam. Perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Perjanjian tersebut mengizinkan Portugis untuk mendirikan kantor perdagangan di dalam sebuah benteng di Sunda Kelapa dan untuk membuat batu peringatan atau padrau dalam bahasa Portugis. Kerajaan Sunda membuat perjanjian ini baik untuk jalur komersil maupun untuk menerima dukungan Portugis dalam menghadapi kerajaan Islam Demak. Akhirnya perjanjian tersebut tidak dilaksanakan karena pada tahun 1527 Fatahillah Sultan Demak berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. Patung ini adalah buatan Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris di Jawa pada tahun 1811 sampai 1816. Raffles memprakarsai pembangunan gedung baru masyarakat Batavia di Jalan Majapahit nomor 3 untuk menampung koleksi besar milik organisasi ini. Ketertarikannya yang besar pada berbagai cabang ilmu seperti antropologi, sejarah, dan arkeologi membuat Raffles mendukung Batavia Society of Arts and Science dan kemudian menjadi seorang direktur. Raffles juga dikenal sebagai penulis buku terkenal yang judulnya The History of Java. Lalu Raffles juga terkenal dengan kebijakannya seperti pembagian Jawa menjadi 16 karesidenan sehingga memudahkan penguasaan wilayah. Kedua, pembentukan sistem peradilan baru. Ketiga, larangan perbudakan, dan keempat, berdirinya kebun raya di Bogor.